Sadaqallahul azim. Selesailah sudah kita bersama-sama bertadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pembacaan kita dari awal hingga selesai dapat ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarramah Bunda Hajah Nihaya Abdul Halim. Pada siang hari ini sudah berada di tengah kita. Sebelum memberikan pelajarannya, marilah terlebih dahulu kita kembali bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini senantiasa mendapat cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan saja kepada Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Nihaya Abdul Halim untuk memberikan pelajaran-pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة التأويل. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Amin ya rabbal alamin. Segenap para alim ulama, para asatidzah yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus para alim ulama, para asatidzah setempat, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dikuatkan iman Islamnya, dikaruniakan keturunan yang saleh dan salihah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibunda Hajah Neng Syarifah, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikaruniakan keturunan yang saleh salihah. Dan juga Ibu Hajah Maimunah, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, walaupun beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, tapi mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibu Hajah siapa? Ibu Hajah Rukia, Ibu Hajah Rubena, Ibu Jumarah, Ibu Hajah Yati, Ibu semuanya ya. Kalau diabsenin satu-satu habis waktunya ya. Iya Boji ngantuk.
Tadi udah disebut ya Bu Haji ya, udah disebut ya namanya ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan niat baik kita ke majlis ini akan Allah ridhai sehingga menjadi amal catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga kita semua selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua kelak akan berada di belakang barisan Rasulullah dengan mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu ngantuk wajar karena cuacanya mendukung. Iya, mendukung makanya cuacanya. Ibu ya, nggak apa-apa ngantuk-ngantuk dikit. Yang penting jangan tidur semua, ntar saya ngomong sendiri ya. Kita masih lanjut tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Mungkin ibu udah agak lupa ya karena udah lama kan. Udah 2 bulan baru bulan kemarin. Udah balen ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya dengan penuh ikhlas, berapa banyaknya 100 kali, maka kata Rasulullah nanti akan datang pada hari kiamat wajahnya bagaikan bulan purnama. Bacanya cuma 100 kali. 100 kali enggak lama, paling juga berapa menit ya. Tapi pahalanya yang Allah berikan luar biasa. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Ikhlas di sini ikhlasnya karena Allah, bukan karena ujub, bukan karena riya. Ujub itu apa, Bu? Ujub itu apa? Ujub itu membanggakan diri. Kalau sombong itu takabur. Beda. Ujub itu dengan sendirinya aja, ngomong sama diri sendiri. Saya nih ibadahnya banyak. Itu ujub namanya, ngebanggain diri. Saya setiap hari baca la ilaha illallah tidak kurang dari 1000 kali. Itu bangga namanya. Itu namanya ujub. Kalau takabur beda lagi. Kalau kamu berapa sehari baca la ilaha illallah? Saya mah cuma 200. Kalau saya mah kalau baca la ilaha illallah sampai 2000 kali. Nah, itu sombong namanya. Ya. Diungkapkan itu kepada orang lain. Kalau ujub dengan diri sendiri aja bisa itu ujub. Ya Allah, saya ini hari ini amalan saya ini. Itu ujub tuh, ya. Maka yang dimaksud dengan ikhlas yang bisa memasukkan dia ke dalam surga adalah orang yang betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya karena ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan karena lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud juga untuk bisa dia masuk ke dalam surga, dakhalal jannah,
dia tidak melakukan perbuatan dosa yang besar. Tidak maksiat. Emang ada bu kalau orang maksiat tapi baca la ilaha illallah dulu, ada nggak ya? Ya, berarti nggak waras. Iya. Dia kan lagi mengiktikadkan diri dia, menguatkan tauhid dia. La ilaha illallah. Tapi dia kan kemarin bu ada tersebar isu orang makan daging babi tapi baca bismillah. Ini kan namanya pelecehan. Dia beranggapan karena kebodohannya, ketika sesuatu yang haram kemudian dia mengucapkan kalimat Allah jadi halal. Nggak bisa seperti itu. Asal dasar hukumnya memakan daging itu daging babi itu adalah haram. Sekalipun membaca bismillah waktu menyembelih tetap haram karena bendanya ya itu sudah Allah haramkan, bukan hanya memakannya. Sama dengan minum-minuman keras. Mau minum baca bismillah dulu baru jadi halal. Tetap karena sifat bendanya itu dari awal sudah haram dan najis. Makanya orangnya aku ditangkap tuh bu. Ini baru beredar nih hari ini nih bu. Orang yang menginjak Al-Quran dia dengan sengaja. Kita doakan mudah-mudahan Allah melaknatnya. Biasanya kalau begitu tuh nggak pernah lama akan turun azab Allah. Ini kan sudah jelas-jelas menghina Al-Quran sebagai kitab umat Islam dan juga kalam Allah. Ya, perkataan Allah. Ini sengaja dengan sengajanya. Quran 2 dia pakai sepatu. Tadinya nggak pakai sepatu, dia pakai sepatu, dia injak Quran dua-duanya. Ini laknatullah benar itu orang. Sakit hatinya nggak bu kita? Sakit digituin. Kita umat Islam gak pernah melakukan itu kepada mereka. Kita menghargai mereka. Tapi mereka menghina. Bukan hanya menghina Islam, tapi dia langsung menghina Allah. Dia menentang kepada Allah, dia ngajak perang sama Allah kalau begitu. Ya. Kalau memang dia gak suka dengan Islam ya sudah gak usah sampai menghinakan kitab kita. Ya, jadi perbanyak kita setiap hari itu membaca kalimat la ilaha illallah. Itu juga untuk apa? Agar iman kita lebih kuat. Kan untuk menguatkan tauhid. Tajdidul iman kata Rasulullah bi kalimatillah la ilaha illallah. Tajdid itu memperbarui iman. Dengan apa kata sahabat ya Rasulullah? Tajdidul iman itu dengan bi kalimatillah la ilaha illallah. Ditambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Insyaallah setiap hari kita baca, setiap habis sholat kita baca, ya Bu ya. Tapi baca kalimat la ilaha illallah jangan cuman mulutnya, hatinya juga mengikrarkan. Enggak apa-apa sambil ngelonjornya, sambil tidur juga enggak apa-apa. Orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk dan tidur, ya, itu akan Allah selalu ingat dia. Kalau kita yang selalu ingat sama Allah, zikir kepada Allah. Mau la ilaha illallah boleh, mau alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, ya. Apapun yang kita ucapkan, yang penting kita selalu ingat kepada Allah. Maka Allah akan selalu ingat kita. Kalau kitanya nggak ingat sama Allah, Allah juga lupain kita. Kan gitu ya, kayak ibu aja ya nggak pernah ngaji, kita ya lupalah sama ibu. Maka kalau ibunya ngaji kita ingat. Ini wajahnya walaupun saya nggak hafal namanya tapi saya hafal. Wajah-wajahnya hafal, yang biasa di Rafiul A'la, yang duduknya di sebelah sini saya hafal. Kalau ada yang itu, oh yang biasa duduknya di sini hafal saya. Cuman namanya yang nggak hafal. Cuman beberapa aja yang saya hafal namanya tuh. Bumben yang paling hafal. Bumben lah soalnya orang lama. Dia bukan hanya saya kenal Bumben itu bukan di sini awalnya. Di sana di Nurul Ikhlas ya, Nurul Ikhlas. Bumben itu Nurul Ikhlas saya sudah hafal, udah tahu. Bumben, Mami. Siapa tuh Mami itu namanya tuh? Bu Sumiati. Jam sejalan. Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah. Lonjor. Nggak apa-apa Bu, ngaji lonjoran nggak apa-apa. Yang nggak baik itu ibu cuma lonjoran dong tapi nggak ngaji. Iya, ibu sambil lonjoran. Ini kalau ngaji di hari Jumat Bu di rumah. Sada maafin ya saya lonjoran, nggak apa-apa Bu. Ayo kita nanti sama-sama lonjoran nggak apa-apa. Panjang-panjang kaki. Karena saya paham kita sudah pada tua, bukan muda lagi. Kalau muda mah mau apa sila 5 jam juga oke. Sekarang mah kita Bu, ini mah saya jangankan 1 jam duduk tuh habis sholat itu muternya udah berapa kali nggak tahu saya hitungin. Sila nggak kuat lama sila balik lagi seperti kita sholat tahiyat akhir. Udah itu lama-lama begitu capek selonjor. Ya Allah maafin saya sholatnya saya Pak wiridannya sambil lonjoran. Karena udah nggak kuat kakinya lama-lama Bu. Ya faktor U karena memang kita nggak bisa dipungkirin itu. Walaupun diumpet-umpetin juga ibu berusaha di pengajian nggak dilonjori padahal udah sakit kakinya. Lonjor aja nggak apa-apa. Ya masih muda. Kita bersyukur yang udah tua, udah ngerasain muda. Yang muda belum tentu ngerasain tua. Makanya yang muda jangan suka nginain itu orang udah tua. Alhamdulillah yang udah tua. Ya, udah ngerasain muda dulu. Yang muda belum tentu ngerasain tua kayak kita. Jadi syukurin umur yang tua udah tua, kita syukurin. Umur yang muda pun jangan mencemooh yang sudah tua. Insyaallah ya. Hadis yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'at in ghasha alfa sana la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di awal kalimatnya, di awal ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya awal kita bangun dari kita mulai bangun tidur ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir kalam berarti kita innalillahi wafat kita. Awal kitanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian di akhir hidup kita la ilaha illallah. Karena orang yang paling kita khawatirkan adalah ketika sakaratil maut. Ini pertaruhan iman kita di waktu sakaratil maut, waktu nazak. Makanya orang yang lagi nazak itu jangan suka ditinggalin. Ya, dampingin terus. Ingetin terus kalimat-kalimat Allah. Karena sesungguhnya dia sedang berperang. Melawan apa? Melawan bisikan setan, godaan setan yang terus ngajakin untuk dia keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sering saya katakan kalau sudah nazak, sudah koma, sebaiknya nggak usah dibawa ke rumah sakit, apalagi masuk ICU, nggak bisa ditungguin. Kasihan yang lagi sakarat, nggak ada yang dampingin, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngingetin. Kenapa? Setan saat itu yang terus menggoda. Agar apa? Agar ikut sama setan. Ketika ikut sama setan, maka keluarlah imannya saat dia sakaratil maut. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, besok-besok ibu nitip sama anaknya kalau mak udah sakarat. Ya, udah sakarat, enggak usah dibawa ke rumah sakit. Ya, itu sangat mengerikan. Jangankan model kita, ulama-ulama besar yang sudah kedekatannya dengan Allah sudah luar biasa, sama merasakan takutnya ketika sakaratil maut. Makanya dampingin tuh orang yang sakaratil maut tuh, Bu. Ya. Kasihan. Dia lagi berperang,
ngelawan setan. Dan dalam riwayat hadis Rasulullah dikatakan orang yang sedang sakaratil maut itu yang panasnya sangat luar biasa. Andaikan kata Rasulullah diberikan seluruh air laut yang ada di dunia ini untuk diberikan kepada orang yang sakaratil maut, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Makanya saat itu setan bawanya apa Bu? Bawa nampan, taruhin mangkok, isinya air yang sangat dingin, sangat digoyang-goyangin tuh airnya sama setan loh. Gimana orang lagi haus ketika lihat air dingin? Ibu aja jangankan lagi panas banget, lihat lagi puasa aja lihat anak kecil bawa Fanta, enak banget tuh Fanta. Andaikan nggak malu batalin tuh puasa, gitu ya. Ini orang yang sedang sekarat itu seperti itu keadaannya. Jadi setan itu bolak-balik tuh digoyang-goyangin tuh air yang sangat dingin. Orang dalam keadaan sangat-sangat panas dahaga. Siapa yang nggak ngiler? Makanya yang sedang sehat tuntun dia terus Allah, Allah, Allah. Nggak usah la ilaha illallah, takutnya pas di jalan ya Allah, Allah, Allah. Itu aja terus aja. Jangan diberikan kesempatan untuk setan menggoda orang sakaratil maut. Ya. Nah, kalau ingetin begitu tuh Bu, takutnya ya Allah, kita takut mati juga pasti mati. Ya. Enggak takut juga pasti mati. Kita kenapa takut mati? Karena belum punya bekal. Apa yang kita bawa ngadep Allah belum ada ya Allah. Dosa kita masih banyak. Sholat kita belum benar. Ngaji kita belum benar. Ya Bu, sedekah kita belum seberapa, belum ada apa-apanya. Bukan takut sama matinya. Namanya mati mah pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kita takutin adalah bekalnya belum ada. Makanya walaupun kita sakit-sakit ya Bu, datang ngaji. Kalau orang ngaji tuh keluar dari majelis itu, keluar dari rumah ke majelis itu udah diampuni tuh, digugurin dosanya tuh sama Allah. Belum tentu pengguguran dosa kita antara dosa apa dengan amal kita sholat dengan ngaji, pergi ke majelis taklim mungkin lebih besar dari majelis taklim, digugurkannya dosanya lebih banyak. Kalau sholat kita mah kadang-kadang Allahu Akbar, nah baru Allahu Akbar, tiba-tiba tadinya nggak gatal kupingnya, tiba-tiba Pak Allahu Akbar gatal kupingnya. Kalau ngaji ibu tanpa khusyuk pun dapat pahala. Ibu sambil belonjor pun dapat pahala. Orang jalannya aja sudah diberikan pahala oleh Allah, digugurin dosanya. Makanya jangan pernah bosen duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan barangkali amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, amal kita yang ke majelis, bukan dengan salat. Dalam salah satu riwayat dikatakan Imam Al-Ghazali pernah diberitahukan, kita tahu semua Imam Al-Ghazali itu rata-rata termasuk ulama besar, salahus saleh, ya, yang banyak mengarang kitab-kitab besar. Tetapi apa kata Allah, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi saat kamu akan menulis, tiba-tiba ada lalat yang berada di ujung tintamu menghisap tintamu, dan kamu biarkan dia untuk menghisap tintamu. Sebab itu Imam Al-Ghazali dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita juga berharap mudah-mudahan dengan sebab wasilah kita duduk di majelis ta'lim,
Karena niat ya Allah menggugurkan kewajiban. Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ikhlas karena Allah, mungkin sebab kita ke majelis ta'lim inilah Allah masukkan kita ke dalam surga. Bukan dengan salat kita yang enggak pernah khusyuk. Bukan dengan bacaan Quran kita yang kita enggak tahu bacaan kita benar apa salah. Bukan dengan sodako kita yang masih kita ketika sodako mintanya ya Allah, dengan sodako ini sodakonya 2000, sodako mintanya ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Walaupun kita boleh berwasilah dengan sodako, tetapi jangan 2000 mintanya surga. Terlalu murah banget, surga dihargai dengan 2000. Padahal surga itu tempat yang Masya Allah gak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Ya, jadi surga itu ibu cuma di dalam hati doang ngomong pengen ada lihat ada burung lagi terbang. Kayaknya kalau makan burung, bakaran burung enak. Tiba-tiba burungnya ada di depan mata. Selesai kita makan terbang lagi burungnya. Tuh masa mau dihargainya 2000? Gitu. Dia kata malaikat lu kira-kira sodakonya 2000 mintanya surga katanya kan gitu. Ya. Jadi niatkan segala apa yang kita lakukan selagi itu amal kebaikan, niatkan karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah. Dan awali setiap kali kita melakukan suatu kebaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, sampai-sampai yang kita anggap sepele pakai sendal. Kita pakai sendal kan karena sambil lari pakai sendal. Kita udah tahu nggak bisa sambil lari, pelan-pelan masukinnya juga takut nggak masuk. Pakai yang kanan dulu. Kadang-kadang nggak mikirin Ustaz ke kanan ke kiri, yang penting mah ada ini masuk aja tuh kata sendal. Ya. Padahal kalau kita ikutin sunnah Rasul, yang padahal pakai sendal itu hukumnya apa? Mubah. Mau pakai sendal silakan, nggak pakai sendal juga nggak apa-apa, nggak ada nilai pahala. Tetapi ketika memakainya ikutin sunnah Rasul akan jadi pahala, akan jadi ibadah. Mau pakai sendal baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi ibadah. Setiap satu huruf 10 Allah catat kebaikannya. Dalam kalimat bismillah ada 19 huruf, dikalikan 10. Tuh, cuman pakai sendal. Belum yang lainnya pakai kudung, pakai baju, dengan tangan kanan dimasukkan, dibukanya dengan tangan kiri. Semuanya ikutin apa yang diajarkan Rasulullah, itu akan menjadi nilai ibadah. Yang itu sebenarnya kita anggap hal-hal yang biasa aja, sepele ya. Ibu minum aja, gak ada pahalanya. Tapi akan menjadi pahala ketika sunnah Rasulullahnya dipakai. Pakai tangan kanan, bismillah, minumnya satu teguk, enggak klok langsung. Ibu haus, cara minum Rasulullah dengan ibu nggak pakai cara minum Rasulullah beda. Justru kalau minumnya langsung glek, hausnya nggak langsung hilang. Tapi kalau minumnya Bismillahirrahmanirrahim, glek, ya, Alhamdulillahirobbilalamin, itu terasa kesini ibu. Kalau ibu nggak percaya, coba aja ibu minum sekarang. Udah mau kedua baca Bismillah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Masya Allah nikmat kalau kita ngikutin Rasulullah. Rasulullah ngajarin begitu, cara minum begitu, berarti memang ada hikmah tersendiri dibandingkan kita minum dengan tidak memakai Bismillah dan tidak minumnya dengan seteguk-seteguk. Terkadang kita lupa dengan itu ya. Apalagi kalau lagi panas-panas, aus, yang dilihat sirup pakai es, sambil berdiri, waduh Masya Allah udahlah. Iya. 2 gelas minumnya. Ada mertua lewat aja lupa kagak ditegor. Timunnya apa ya? Pakai timun suri ya. Diawurin sama gula.
jadi ingat bulan puasa. Ya Bu ya, Masya Allah. Nih dari hal-hal ibadah kita yang kita anggap sepele, ternyata mungkin dengan itu yang bisa menyebabkan kita masuk surganya. Padahal kan itu kita makan juga nggak dapat pahala, nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau makannya dengan cara Bismillah dan niat ya Allah, dengan saya makan nasi ini ikhlas karena Allah, karena supaya saya kuat untuk berdiri. Untuk apa? Berdiri untuk sholat. Maka itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Ya. Jadi apapun yang kita niatkan, innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan apapun tergantung dengan niatnya. Walaupun ibu datanya ke majelis salim, kan pahalanya besar. Tapi niatnya bukan karena menuntut ilmu, cuman pengen, kalau di majelis kan biasanya jam-jam segini ada air hangat, nggak mesti ngambil lagi. Itu niatnya beda, atau dia mau biar dapat kue, atau ibu cuman daripada di rumah nonton sinetron juga nggak ada yang bagus, mendingan ke majelis. Nah, itu beda, nggak ada nilai ibadahnya itu. Yang didapatnya cuma ngilangin itu doang tuh, tehnya dapat, kue dapat, nggak nonton sinetron gitu kan, dapat itu. Tapi pahala nilai ibadahnya di hadapan Allah tidak ada, dan tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jadi niatin semuanya karena Allah, karena memang mau menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Maka itu akan diperoleh semuanya. Dunia akhiratnya dapat. Akhiratnya dapat pahala dari ridha Allah, gugur kewajiban kita. Dunianya tehnya udah disiapin, kuenya udah disiapin, pulang bawa kue. Anak nanya, mak bawa apa? Nek bawa apa? Tuh udah pasti tuh anak cucu tuh Bu nanya gitu, bawa apa Nek? Kue. Kan gitu Bu. Ya padahal ada kue di rumah juga diemin, tapi kalau pulang ngaji pasti ditanya. Saya dulu ngerasain waktu anaknya masih kecil-kecil. Sama sih sekarang juga udah gede, kalau lagi ada di rumah, bawa apa mah? Karena beda aja rasanya kali ya, kalau berkat itu ya beda rasanya. Karena apa? Doain, udah didoain tuh. Makanya minumnya nambah terus, makanya habis. Kita lanjut ya Bu ya. Barang siapa, kata Rasulullah di awal kalimatnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, wa amila alfas sayyi'ah in ghasya alfasana la yas'aluhu Allah an dzambi wahid. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di awal dan akhirnya, apa kata Rasulullah? Walaupun dia melakukan 1000 kejelekan dalam usianya 1000 tahun, selama 1000 tahun banyak kejelekannya dia lakukan, 1000 kejelekan. Apa kata Rasulullah? Maka Allah tidak akan menanyakan satu pun dari kejelekan yang dia lakukan. Tapi tentunya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena yang namanya dosa besar, ibu ninggalin sholat, kagak puasa, itu pasti ditanya. Karena awwalu ma yuhassabu li'abdihi as-shalah. Pertama kali yang ditanya dari seorang hamba oleh Allah adalah sholat. Kalau orang sholatnya sudah ditanya aman, yang lainnya mah gampang. Ya. Pondasinya adalah yang pertama adalah sholat. Dan ini kata Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah di awal dan akhir hidupnya, walaupun dia melakukan 1000 kejelekan di usianya 100 tahun, tidak akan ditanya oleh Allah kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Tapi dia langsung dakhalal jannah, dengan catatan bukan dosa besar. Tapi kan biasanya kalau orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, yang memang
selama hidupnya dia tidak pernah jauh dari Allah. Dia tidak pernah jauh dari zikir, selalu mengingat Allah. Orang yang biasa nyekek botol, biasanya mau matinya pun kalau belum nyekek botol duluan dia kagak mati-mati. Dia kalau bilangnya wafat mah kebagusan. Wafat mah untuk orang yang soleh, soleha gitu ya. Kalau orang suka nyekekin botol mah ya mati aja. Karena belum lama terjadi Ibu di daerah Lontar sana. Karena memang kebiasaan dia selalu minum. Satu hari menjelang mau matinya, dia minta minum dulu. Minum minuman keras dulu. Itu waktu saya lagi ngajar. Pas saya lagi ngajar di majelis, itu sih itu mati katanya. Tapi kemarin dia habis minum dulu. Padahal dia udah sakit. Saya nggak nanya tua apa mudanya ya. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Menjelang mau matinya dia minta dulu. Karena kebiasaan selama hidupnya dia selalu nyekek botol. Kalau nggak nyekek botol, ya kayak memang udah kebiasaan dia minum minuman keras. Besoknya mati. Besoknya mati. Padahal dia udah sakit itu, dalam posisi dia sakit, tapi dia minta minum. Karena melihat apa sih Bu, kalau orang sakau ya, saya sih belum pernah lihat orang sakau kayak gimana, tapi katanya kalau orang sakau tuh kayak orang menggigil gitu. Ya, kalau belum dikasih itu dia kayak ketakutan, menggigil, ketakutan, itu orang sakau. Maka dalam keadaan seperti itu mungkin keluarganya nggak tega, dikasih lah. Udah dikasih itu kelihatan seget, tapi besoknya dia dibawa ke rumah sakit, ya mati. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kan kita banyak juga lihat Bu, orang yang biasanya suka joget, ya dia lagi di atas panggung, lagi nyawer, diambil sama Allah. Jadi kebiasaan apa yang dia lakukan selama hidupnya, itulah ketika dia menghadap Allah dalam keadaan dia seperti apa yang pernah dia lakukan karena kedurhakaan. Dan tidak sedikit juga orang yang biasanya baca Quran, orang biasanya mimpin Yasin, ketika diambil lagi mimpin Yasin, diambil sama Allah. Masya Allah, nikmat banget ya. Ada orang yang biasanya banyak sujud, ketika dipanggil dalam keadaan dia sujud. Kita banyak lihat kiai-kiai itu Bu, ulama-ulama itu salah satu kiai yang digintung Darul Qalam habis sholat duha. Kok Bapak lama amat sholat sujudnya? Ternyata begitu dicolek sama anaknya udah gak ada. Itu kan Masya Allah, menghadap Allah dalam keadaan sedang sujud, itu kan yang kita minta ya Bu ya. Pengennya begitu tuh, tapi kita sholatnya nggak seperti itu. Duha aja kadang-kadang mepet-mepet waktu, sholatnya buru-buru, ngeburuin apa? Nggak kuat ya, nggak nyampe. Darurat daripada nggak sholat. Makanya ini yang masih muda, yang masih bisa kuat berdiri, kuat sujud lama, pakai itu untuk sujud lama, berdiri lama. Karena kan sebenarnya kita duduk nih sama orang-orang yang sudah lebih tua daripada kita. Ini sebenarnya kata Allah suruh ambil contoh. Ini mereka adalah sebagai contoh yang tibar buat kita yang masih muda. Saya bilang kita, saya masih muda. Udah tua mah pada keras deh Bu.
karena olinya udah sedikit. Yang masih muda kan olinya masih banyak. Gitu. Itu amalan yang masih muda, ketika sudah tua maka sama dinilainya pahalanya ketika masih muda. Orang yang biasa salat malam, misal ketika dia sakit gak mampu untuk salat malam, tetapi karena dia uzur, maka dicatat oleh Allah seperti amalan dia ketika dia sehat. Catat juga. Dengan catatan waktu mudanya memang lakukan itu. Kan waktu ini cara Rasulullah sendiri, Bu. Sedikit tentang masalah sholat. Rasulullah sendiri ketika masih muda, berdirinya Rasulullah itu kan ketika tahajud itu 4 juz. Kita 4 ayat. Rasulullah 4 juz. Perbedaannya kita dengan Rasulullah beda sedikit, beda-beda tipis. Rasulullah 4 juz, kita 4 ayat. Allah. Rasulullah lama berdiri, kita sedikit berdirinya. Rasulullah ketika sudah umurnya, Rasulullah kan 63 ya. Sudah umurnya sudah agak lanjut, sama Rasulullah pun terkadang sholat sunnahnya sambil duduk. Karena udah gak mampu berdiri lama. Karena Rasulullah bacanya panjang. Kita mah baca qul aja duduk. Iya. Ya, Pak Ji. Iya, betul. Nah, jadi boleh. Artinya kita sholat duduk. Yang gak boleh itu duduk aja gak sholat. Oh iya. Jadi daripada duduk aja buka ke sholat. Lebih baik duduk pun tapi sholat. Dan cara bangun dari sujud pun Rasulullah boleh begini, boleh dengan begini, disesuaikan dengan kemampuan kita. Boleh dengan kaki, pantat dulu yang diangkat, ya, karena nggak bisa kan. Boleh juga kita langsung berdiri tuh, karena kita masih muda mah gitu Bu ya. Langsung aja berdiri, ditahan sama tangan begini kan. Begitu udah uzur, jangankan mau langsung berdiri pelan-pelan aja susah. Nggak masalah, nggak apa-apa itu, sesuai dengan kemampuan kita. Allah juga paham, Allah juga maklumin karena faktor umur kita. Yang sayang itu sudah tua malah nggak sholat. Ada nggak Bu yang orang udah tua nggak sholat? Alasannya susah duduknya. Agama itu tidak memberatkan, yang beratnya kita sendiri. Ibu nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa, tiduran boleh Ibu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ruku bisa? Nggak bisa. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Walaupun rukun sholat itu niat berdiri. Nah makanya di awal aja dulu Ibu bisa berdiri. Kalau bisa usahakan begitu. Jangan dari awal langsung duduk gitu. Kalau berdiri pertama mah bisa kan? Bisa. Misalkan Allahu Akbar, gitu kan? Terus Ibu duduk lagi nggak apa-apa. Misalkan nggak kuat, saking nggak kuatnya, tapi kalau Allahu Akbar misalkan bisa sampai baca Fatihah, iftitah, kemudian Fatihah masih kuat. Habis itu mau baca surat nggak kuat duduk, nggak apa-apa. Kalau bisa jangan dari awal sampai akhir duduk, gitu maksud saya. Kalau pengaruhnya itu nggak bisa kita duduk terus dari awal sampai akhir bagaimana? Nggak apa-apa. Daripada nggak sholat. Kalau orang nggak mau sholat berarti sudah siap disolatin. Ya kan orang nggak sholat mah disolatin. Kalau belum pengen disolatin, sholat. Kenapa orang mati disolatin? Karena dia udah nggak mampu untuk sholat, maka disolatin. Rame-rame lagi disolatinnya. Gitu Bu. Kalau ada anak nggak mau sholat, bilangin kamu udah mau disolatin.
Kalau orang nggak mau sholat itu disolatin. Kan gitu. Ya, baru nyadar kita ya Bu. Kenapa orang meninggal diajiin, dibacain Quran? Dia udah nggak mampu membaca Al-Quran sendiri. Maka kalau kita nggak mau baca Quran berarti sudah siap mau diajiin. Panggil orang-orang. Ngaji nggak mesti banyak Bu. Ya, yang penting dibuka Quran, bukan buka doang, baca ta'awun, baca bismillah. Walaupun cuma satu ayat, paling sedikit satu ayat ta'awud kan udah masuk tuh, ada pahalanya bismillah. Baca dah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin shadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Sedikit amal kata Bu Haji. Ini mah kalau saking malesnya gitu ya. Jangan sampai nggak baca Quran. Kalaupun misalkan ibu malas bukanya karena udah hafal, boleh sambil dihafal. Ibu sambil duduk atau tiduran baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Atau ibu mau baca apa yang udah hafal, misalkan Al-Muluk, As-Sajadah, Al-Waqi'ah, Yasin kan udah hafal tuh. Nggak apa-apa nggak pegang Qur'annya hafal. Yang penting lisan kita selalu zikir kepada Allah, kitanya selalu ingat sama Allah. Supaya apa? Allah selalu ingat kita. Kalau kitanya jarang ingat kepada Allah, ya Allah juga jarang ingat kita. Gak apa-apa, dicicil. Lanjutkan malam Sabtu lagi, gak apa-apa. Jangan malam Sabtu. Bu, namanya emak-emak, bukan cuma ngaji yang dikredit. Bukan cuma baju yang dikredit, ngaji dikredit. Cicil. Iya kan? Yasin itu Bu, Yasin ya. Yasin itu sama dengan kita menghatamkan 3 kali Al-Quran. Kita baca Yasin. Ibu bacanya sekali, sama dengan menghatamkan. Seolah-olah kita menghatamkan 3 kali Al-Quran. Boro-boro 3 kali sehari, sebulan aja puasa, syukur-syukur alhamdulillah. Oh enggak malah ya. Yasin itu jadiin wirid setiap hari Bu. Yasin. Kalau udah biasa baca Yasin ya paling juga 10-15 menit itu baca Yasin. Jangan pernah ditinggalin tuh baca Yasin. Kapan sempetnya? Mau habis subuh kek, mau habis maghrib kek, habis isya kek. Ya baca setiap hari tuh Yasin. Ya. Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Kemudian surat Al-Kahfi kata Bu Haji tadi, Ustazah boleh nggak kayak baca Al-Kahfinya kan kalau hari Jumat katanya suruh baca Al-Kahfi. Separuh lagi nanti malam Sabtu, kelamaan. Kalau Al-Kahfi itu 110 kan, bagi aja 2 atau mau bagi 3. Misal ibu baca ba'da asar itu kan udah masuk malam Jumat tuh. Ya, ada berapa lembar sih Al-Kahfi itu? Iya enggak, lembarannya berapa? 4 ya, 4 apa 5 ya? 4. 4 Bu, 4. Ya 4. 5-nya yang separohnya sedikit doang. Ya, 4 ibu bagi. Bingung saya kebaginya. Misalkan habis asar nih Ibu. Ya, ya udah kiri kanan deh tuh. Ya selembar tuh dah habis asar. Terus habis maghrib lagi 1 lembar. Habis isya ngantuk Ustaz habis isya mau. Ya udahlah nggak usah lah. Habis isya lah. Habis subuh selesain tuh habis subuh. Jangan 1 minggu. Orang yang membaca surat Al-Kahfi Bu
10 terakhir atau 10 awal surat Al-Kahfi, setiap malam dia membaca itu, maka terhindar daripada fitnah Dajjal. Bukan hanya malam Jumat. Ya, baca surat Al-Kahfi itu. 10 terakhir itu kan cuma 10 ayat. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirina 'arda alladzina kanat. Itu dari situ. Atau dari ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi kitab. Alhamdulillahilladzi ya. Diunzira basan syadidat. Itu sampai dimakan itu 5 ayat tuh. Belakangnya lagi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala, ya. 10 ayat setiap malam. 10 ayat aja. Mau yang di awal apa yang di akhir. Maka akan dijauhkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Kalau malam Jumatnya mah dicicil enggak apa-apa, tapi selesaiin. Jadi seperti itu ya Bu ya. Al-Quran itu ini yang akan menjadi penerang kubur kita yang akan datang nanti. Kemudian kalau ibu mau, kan kata Rasulullah, baca akhir surat Al-Baqarah dan 10 terakhir surat Al-Imran. Kalau mau tidur, kan ibu mau sholat isya kan baca tuh. Habis sholat isya tuh kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kan terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian terakhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai dengan as-sabir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, sampai segitu tuh 10 ayat. Maka nanti ayat itu pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah untuk apa? Memberikan syafaat kepada orang yang membaca 10 terakhir surat Al-Baqarah dan 10 terakhir surat Al-Imran setiap kali malam. Jadi sebelum ibu berbaring baca dulu tuh. Sebentar, enggak nyampe 5 menit. Inna fi ikhtilafil laili la ayatil, itu. Begitu bangun tidur, sebelum baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur, baca lagi tuh surat Al-Imran terakhir. Baru kita baca baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dibersihkan dengan tangan yang bersih untuk menghilangkan kantuknya. Itu cara Rasulullah bangun tidurnya. Kalau dokter kan bilang jangan buru-buru berdiri, duduk. Duduknya itu dengan membaca itu. Enggak mesti dihafal, baca aja. Kira-kira bisa insyaallah. Insyaallah. Ya. Masih keburu ya, satu lagi ya. Ibu sudah tak? Sudah. Ya. Al-Imran dan Al-Baqarah 10 terakhir. Kemudian malamnya habis maghrib atau habis isya 10 terakhir surat Al-Kahfi atau 10 awal surat Al-Kahfi. Syukur-syukur kalau bisa semua. Tapi kalau udah biasa tuh nggak lama kok Bu, gitu ya, nggak lama. Kalau Yasin dibiasain ya Bu ya, baca Yasin tiap hari ya. Kapan aja waktunya, mau habis subuh ke habis maghrib ke, kapan aja. Nggak usah ngeburu-buru sinetron biar nggak lari dia.
bacanya. Rabbi anzilni, ya Allah anzilni, turunkan kepada kami munzalam mubarakah. Apa-apa yang kau turunkan menjadi apa yang diturunkan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang maha menurunkan. Jadi apapun yang Allah berikan pada malam itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya Nabi Musa. Ada yang Rabbi Anzili itu doanya Siti Maryam kalau nggak salah. Kalau ibu kalau nggak ngaji kan nggak tahu kayak begini ya. Dengan ngaji mah tahu jadinya. Hadis yang selanjutnya. Karena hadis masalah la ilaha illallah ini masih banyak, Bu. Ada beberapa hadis lagi. Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin qara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabu. Siapa yang mengucap la ilaha illallah tanpa ujub, enggak untuk membanggakan diri, tapi untuk mengagumi, tapi untuk barang siapa orang membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin, tidak untuk membanggakan diri, maka ucapan itu menjadikan terbangnya burung di bawah arsy, bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan pahala tasbih itu ditetapkan untuknya. Setiap kita membaca kalimat la ilaha illallah, maka dari mulut kita terucap la ilaha illallah, maka Allah berikan satu ekor burung yang terbang ke mana? Ke bawah arsy Allah bersama orang-orang yang bertasbih. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Untuk siapa? Untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapan yang paling ringan tetapi memberatkan timbangan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil duduk juga ibu sambil belanja la ilaha illallah. Terus nggak apa-apa ibu. Yang penting jangan pas di kamar mandi aja, lagi ngapain aja baca. Ya, selalu lidah ini dibasahi dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir itu adalah untuk tatma'in, supaya hatinya tenang. Kalau lagi kesulitan, susah dalam kehidupan, ada masalah yang berat, maka baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca itu akan tenang. Asal bacanya penuh dengan penghayatan dan kita fahami arti dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mah lagi nahanin marah supaya enggak marah. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa selalu zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat yang terakhir terucap dari lisan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa kita amalkan sehingga kita menjadi orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
رحمنا يا كريم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وعظم الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Nihaya Abdul Halim yang sudah memberikan pelajaran-pelajarannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan dapat mengamalkannya bersama-sama, sekaligus ditutup dengan doa. Semoga doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.